Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita sudah masuk pada perkuliahan pertemuan ketiga, di mana topik perkuliahan kita adalah activity diagram. Harapannya mahasiswa saya dapat memahami dan mensimulasikan pemodelan menggunakan activity diagram pada fase analisis. Oke. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Dalam UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas sistem informasi maupun alur aktivitas dalam sebuah organisasi. Selain itu, activity diagram juga menggambarkan kegiatan utama dan hubungan antar kegiatan dalam suatu proses. Nah, biasanya diagram activity ini dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan dari aktivitas sebuah bisnis. Struktur diagram aktivitas ini mirip dengan flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur, di mana activity diagram ini juga memiliki fungsi elemen yang hampir sama dengan elemen yang ada pada flowchart, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada notasi dan tanda panahnya atau yang disebut dengan alur mengarahkan pada urutan aktivitas yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa diagram aktivitas ini bukan menggambarkan aktivitas sistem yang dilakukan oleh aktor, tetapi menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Nah, setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Artinya, dasar penggambaran diagram ini juga tidak terlepas dari diagram use case, di mana use case menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas, sehingga pada activity diagram inilah dapat membantu memahami proses secara keseluruhan. Nah, sebenarnya ada dua model umum dari activity diagram. Yang pertama adalah model workflow atau arus kerja, di mana model ini menggambarkan interaksi yang terjadi berdasarkan arus kerja operasional atau bisnis proses dari sebuah organisasi. Yang kedua, model operasi, di mana pada model ini elemen yang paling umum digunakan adalah operasi. Activity diagram adalah flowchart dari tindakan-tindakan operasional. Nah, untuk elemen dari diagram activity ini ada sekitar 15 elemen yang dapat kita gunakan pada pemodelan activity diagram. Nah, yang pertama ada elemen initial node. Initial node ini menggambarkan awal dari serangkaian tindakan ataupun kegiatan. Nah, yang kedua adalah activity final node. Nah, activity final node ini digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol atau arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Nah, yang ketiga adalah final flow node, digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Nah, yang keempat adalah activity. Nah, elemen activity ini digunakan untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Nah, action di sini dapat diartikan juga seperti perilaku yang sederhana yang tidak dapat diuraikan. Nah, yang ketujuh adalah
decision. Nah, decision ini digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Nah, yang ke-8 ada elemen line connector. Nah, biasanya line connector ini digunakan untuk menggabungkan satu simbol atau elemen dengan simbol yang lainnya. Nah, elemen yang ke-9 adalah merge. Nah, merge ini digunakan untuk menggabungkan kembali workflow yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Nah, yang ke-10 ada elemen asosiasi penggabungan. Nah, asosiasi penggabungan ini di mana lebih dari satu aktivitas. Yang ke-11 ada elemen swimlane. Nah, swimlane digunakan untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, yang ke-12 adalah elemen for atau pencabangan. Nah, for atau pencabangan ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Nah, yang ke-13 adalah elemen join atau penggabungan, di mana elemen ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang akan digabungkan. Nah, yang ke-14 adalah elemen control flow. Nah, control flow ini menunjukkan urutan eksekusi. Nah, yang ke-15 maksudnya ada elemen object flow. Nah, object flow ini menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas atau tindakan ke aktivitas atau tindakan lainnya. Nah, tapi di slide ini saya hanya menjabarkan 13 ya. Ternyata masih ada lebih dan kurang 2 elemen lagi yang belum saya jabarkan di sini. Oke. Nah, ini contoh penggunaan activity diagram untuk aktivitas penarikan uang dari akun bank melalui ATM. Nah, di mana pada diagram ini terdapat 3 swimlane, yaitu customer selaku nasabah, mesin ATM, dan bank. Nah, aktivitas ini dimulai atau start dari nasabah memasukkan kartu ATM beserta PIN ke dalam mesin ATM, dan dari pihak bank akan melakukan authorize atau mengizinkan PIN tersebut untuk divalidasi. Selanjutnya akan bertemu elemen decision, di mana decision di sini kondisinya PIN valid atau PIN tidak valid. Nah, jika tidak valid, maka mesin ATM akan menampilkan pemberitahuan bahwa kartu ditolak. Di pemberitahuan bahwa PIN tidak valid dan kartu ditolak. Jika valid, maka nasabah akan memasukkan sejumlah nominal uang yang akan ditarik. Tapi sebelum itu pihak bank akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah nominal yang diminta tersedia dan sesuai dengan nominal uang yang ada di tabungan tersebut. Jika nominal sesuai, maka nasabah akan mengambil uang dari slot mesin ATM. Dan ada elemen fork di sini. Nah, elemen fork ini terjadi di kondisi di mana terjadi dua kondisi yang aktivitasnya terjadi secara bersamaan. Nah, kondisinya saat nasabah mengambil uang pada mesin ATM dan bersamaan pula jumlah nominal uang yang ada pada buku tabungan akan disesuaikan. Selanjutnya pada swimlane mesin ATM ada elemen join, di mana fungsi join di sini adalah menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Selanjutnya, mesin ATM akan menampilkan beberapa penyesuaian seperti sisa saldo nasabah. Dan selanjutnya kartu akan dikeluarkan oleh mesin ATM dan finishnya terjadi di nasabah mengambil kembali kartu ATM-nya. Oke, mudah ya melakukan pemodelan dengan activity diagram. Kuncinya, penggambaran activity diagram ini hampir sama ketika kita menggambar sebuah flowchart. Begitu. Oke ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.